Selatan, berdiri sebuah kampung adat yang masih menjaga warisan leluhur dengan utuh. Inilah Kampung Adat Midwana, tempat di mana folklore adat dan sistem pemerintahan tradisional berpadu dalam harmoni. Dalam pelajaran folklore, kita belajar bahwa tradisi lisan bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi cerminan nilai, aturan, dan cara hidup. Masyarakat Midwana mengenal kisah tentang Eyang Jagatnata dan Eyang Jagatniti, dua tokoh kembar dari Pajajaran yang membangun kampung ini. Nama Midwana sendiri berasal dari kata midwa yang artinya terbagi dua, sebuah simbol letak kampung di antara dua sungai. Cerita ini bukan sekedar legenda, tapi jadi dasar identitas masyarakat sampai hari ini. Kampung Adat Midwana memiliki sistem pemerintahan sendiri, tidak hanya ketua adat, tetapi juga ada struktur seperti kekolot lembur, setara RT, jaga lembur untuk keamanan, dan dewan adat yang menampung aspirasi masyarakat, mirip fungsi BPD di pemerintahan desa. Kepemimpinan adat dilakukan dengan musyawarah, syaratnya pemimpin harus warga asli, paham adat, dan diterima oleh masyarakat. Meski punya struktur adat sendiri, Midwana tidak menutup diri dari sistem negara. Mereka menjalin komunikasi dengan pemerintahan formal agar aturan adat tetap selaras dengan hukum nasional. Ini adalah contoh kolaborasi antara sistem lokal dan sistem modern yang berjalan berdampingan, bukan bertentangan. Tapi tak semua kebijakan dari luar bisa diterima begitu saja. Jika dianggap bertentangan dengan adat, masyarakat bisa menolak. Mereka percaya menjaga tatanan budaya adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Inilah wujud kearifan lokal dalam menghadapi arus modernisasi. Pendidikan formal membawa dampak besar, tapi Midwana, anak-anak tetap diajarkan nilai adat dan tradisi melalui pendidikan informal. Mereka tidak hanya belajar dari buku, tapi dari kisah lisan, upacara, dan teladan tokoh adat. Inilah pendidikan berbasis folklore, mengakar, membumi, dan membentuk karakter. Hukum adat juga berlaku tegas di sini. Konflik diselesaikan lewat musyawarah bersama tokoh adat. Jika ada pelanggaran, sanksi sosial seperti katulak atau dikucilkan sementara dari masyarakat. Ini bukan sekedar hukuman, tapi bagian dari proses pemulihan nilai harmoni dalam komunitas. Di Midwana, pemimpin adat dipilih bukan karena garis keturunan, tapi karena kemampuan, kepercayaan, dan pengabdian. Tak ada pelatihan formal, tapi ada proses pewarisan nilai secara turun-temurun. Inilah bentuk nyata dari folklore sebagai sistem pendidikan kepemimpinan. Kini Bumi Agung menjadi pusat kegiatan adat Midwana. Pemerintahan daerah pun ikut mendukung, meresmikannya sebagai simbol pelestarian budaya. Melalui tempat ini, folklore diwariskan, diperkuat, dan disebarkan. Di Kampung Adat Midwana, folklore bukan sekedar cerita yang diceritakan, tapi sistem yang dihidupi. Sistem pemerintahan, nilai adat, dan warisan budaya berjalan berdampingan, menjawab tantangan zaman dengan bijaksana. Inilah Midwana, tempat di mana folklore menjadi fondasi kehidupan.